ya. Ibu Bapak semua, tanggal mulai jabatan fungsional pertama yang masih sah dan aktif sesuai dengan status kepegawaian saat ini. Jadi misalkan dosen yang tadinya dosen non ASN berpindah menjadi P3K, kemudian dari dosen non ASN atau P3K berpindah menjadi PNS, maka yang di eh, apa yang dilakukan eh, penyesuaiannya adalah penyesuaian status kepegawaian saat ini. Jadi berarti status kepegawaiannya adalah ASN seperti itu. Kemudian kalau di dalam TMT SK ini tertanggal 1 Oktober, maaf, 1 Januari 1970, ini dianggap menjadi data tidak valid atau data placeholder, yang ini sebetulnya untuk data sementara waktu itu yang harus diperbaiki atau diperbarui oleh dosen yang bersangkutan. Jadi ini tentu tidak ikut diperhitungkan sebagai TMT fungsional pertama ya, untuk validitas atau cara atau metode kita melakukan proses SEDOS ini. Sebagai informasi saja bahwa TMT fungsional pertama ini nanti salah satu penentu atau salah satu faktor pemeringkatan kandidat sertifikasi dosen, sehingga kami membutuhkan data ini sevalid mungkin. Jadi ini penjelasannya untuk jika non PNS menjadi P3K, jika non PNS menjadi atau P3K menjadi PNS, maka yang dilihat adalah SK formasi yang dilamar. Nanti urusan terkait dengan ada pengakuan yang berikutnya, nanti ada ruang yaitu terkait dengan proses promosi penyetaraan. Jadi mohon tidak takut untuk melaporkan uh, kondisi yang terakhir. Jadi SK kepegawaian atau terkait dengan TMT dari fungsional yang sesuai dengan formasi yang dilamar. Hal ini perlu kami yakinkan karena kami diberi kepercayaan juga oleh pembina ASN, dalam hal ini Kemenpan RB, untuk melakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Kemudian yang berikutnya kami sampaikan untuk salah satu tampilan di menu eligible, yaitu terkait dengan persyaratan administratif, khususnya terkait dengan jabatan fungsional. Sumber data yang diambil oleh SER adalah ada di profil dosen tersebut, kemudian di bagian jabatan. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ini sangat tergantung pada kelengkapan dari data penempatan tersebut. Misalkan ini sebagai contoh saja, teman-teman, Mbak Fasa tidak terdengar, mohon bisa disampaikan karena ini ada warning sinyalnya kurang bagus. Jadi misalkan sebagai contoh ini untuk penempatan, yaitu home base penugasan. Jadi misalkan untuk perjalanannya ya, untuk di tanggal 2 Agustus 2017 ini sebagai dosen tetap, kemudian di 31 Mei ini sebagai perjanjian kerja dengan perguruan tinggi, kemudian 1 Oktober 2025 diangkat sebagai P3K, dan ini ada penugasan. Nah, kemudian di jabatan fungsionalnya ya, di jabatan fungsionalnya ini untuk P3K per 1 Oktober 2025 ini tertera di sini adalah lektor. Ibu Bapak semua, kita lihat ya. Jadi jika nomor SK yang diperoleh saat non ASN dan posisi saat ini adalah ASN, baik PNS maupun P3K, maka Ibu Bapak dosen itu bisa dipersilahkan menambah jabatan. Jadi ada fitur di sini tambah jabatan. Jadi ini bisa ditambahkan jabatannya untuk menambahkan nomor SK-nya. Jadi sudah ada fitur tambah jabatan seperti yang ada di pointers di sini.
Kemudian jika nomor SK yang diperoleh sama dengan saat ini, silahkan untuk mengubah dan lengkapi status kepegawaian. Yaitu di sini ada fasilitasi untuk mengubah. Jadi Ibu Bapak semua mohon dengan sangat untuk melihat validitas data masing-masing untuk melihat dari sisi mana yang akan dilakukan penyesuaian, apakah ada nomor SK baru atau ada memperbarui yang sudah ada isinya atau kesalahan atau apa yang bisa dilakukan pengubahan di sini. Sebagai bagian yang penting bahwa untuk diketahui bahwa sister nanti akan membaca status kepegawaian saat ini. Bisa dilihatnya pada profil dan nanti ada di penempatan dengan status home base aktif. Jadi di sini. Jadi kami di sisternya nanti akan membacanya, menelusurnya dari sini. Jadi status home base aktifnya ada di mana? Ini sebagai status kepegawaian yang sekarang, yaitu sebagai P3K. Nah, kemudian nanti akan mencari riwayat jabatan fungsionalnya dengan status kepegawaian saat ini. Jadi misalkan di saat ini ya itu nanti status kepegawaian apa riwayat jabatan fungsionalnya seperti apa. Jadi ini kami sampaikan cara sistem membaca data tersebut. Kemudian yang berikutnya di bagian masa kerja. Ibu Bapak semua ini ada di bagian salah satu syarat administratif. Misalkan di sini tertera bahwa masa kerjanya itu minimal 2 tahun sejak menjadi dosen atau memenuhi persyaratan ya untuk apa persyaratan serdosnya. Ternyata masa kerjanya adalah 56,28 tahun. Memang di sini memenuhi, tapi kita bisa lihatnya di tampilan menu eligibilitasnya ada di mana, yaitu di persyaratan administratif, kemudian di bagian masa kerja. Sumber datanya diambil dari mana? Sumber datanya diambil dari profil dosen tersebut di bagian penempatan. Sebagai informasi penting di sini terkait dengan data TMT dan TST. TMT itu adalah terhitung mulai tanggal dan TST itu adalah terhitung selesai tanggal. Mengapa seorang dosen harus memastikan akurasi data? Karena informasi TMT dan TST ini dipergunakan untuk berbagai keperluan, termasuk kenaikan jabatan dan perhitungan usia pensiun. Kemudian bagaimana cara mengubah TMT dan TST? Ini sudah ada menu informasinya, Ibu Bapak semua. Sudah kita fasilitasi juga di Sister, bahwa perubahan TMT dan TST perlu diajukan melalui Sister. Kemudian ajuan perubahan perlu dilengkapi dengan bukti berupa dokumen SK untuk keperluan verifikasi dan validasi. Kemudian SK apa yang perlu dilampirkan? Yaitu dokumen SK yang dilampirkan ditentukan oleh status kepegawaian Anda. Silahkan klik tombol di bawah untuk membaca artikel terkait ini. Jadi ini ada penjelasan-penjelasannya. Data penempatan seperti apa bisa terlihat di sini contohnya Ibu Bapak semua, misalkan status kepegawaiannya adalah PNS, ikatan kerjanya dosen tetap, kemudian unitnya adalah teknik informatika. Untuk jenjang pendidikan ini Ibu Bapak semua itu adalah prodi ya, bukan yang bersangkutan ya. Jadi prodi, karena kadang saya juga salah kenapa masih S1 gitu ya. Ternyata ini adalah prodi S1. Kemudian perguruan tingginya apa? Terhitung mulai tanggalnya 1 Maret 2019. Kemudian tanggal keluar terhitung selesai tanggal home base penugasan ada di sini. Jadi ketika home base penugasan ini terdapat satu data saja yang aktif ya. Jadi di sini maaf. Jadi di home base penugasan ini di sistem hanya terdapat satu data saja yang statusnya aktif atau yang statusnya ya. Kemudian inilah yang kemudian nanti dianggap sebagai ikatan kerja sebagai dosen tetapnya. Jadi ada di sini ya. Nah, kemudian yang berikutnya ini beberapa penjelasan. Yang berikutnya ini terkait dengan
bagaimana sister membaca profil penempatan ini. Ya, ini untuk sebagai informasi, ya, misalkan perjalanan dosen dari mulai status perjanjian kerja dengan perguruan tinggi, kemudian non ASN dan menjadi P3K, ya. Kemudian yang berikutnya ini penjelasannya, ya, dari mulai 31 Mei 31, jadi di 2 Agustus 2017 nanti mulai lagi di awal di 31 Mei sebagai tanggal awal menjadi dosen berikutnya, ya. Kemudian ada tanggal keluar kemudian masuk di 1 Oktober. Jadi ini kalau dilihat dari data ini ada yang terputus, tidak terbaca oleh sistem sehingga ini dianggap tidak valid, sehingga Ibu Bapak semua perlu melengkapi data tersebut. Nah, ini penjelasannya Ibu Bapak semua. Jadi nanti sister akan membaca data profil di penempatan dengan mencari dengan ikatan kerja dosen tetap atau dosen tetap PKWT, mencocokkan dengan tanggal TMMD, tanggal dosennya pada profil di data pribadi. Di sini di data pribadi ada D-nya yaitu 2 Agustus 2017. Ternyata konsisten, ya, tidak konsisten, ya, karena ada yang terputus di sini. Sehingga yang perlu dilakukan dosen adalah melengkapi data penempatan selengkap mungkin, termasuk di tanggal selesainya, ya, di sini, karena ini terputus. Kemudian meminta admin perguruan tinggi atau operator perguruan tinggi bagian kepegawaian untuk melakukan pengajuan data lampau jika ada riwayat yang tidak terbaca, seperti tidak ada riwayat CPNS dan lain-lain. Jadi ini ada prosedur yang perlu dilakukan. Mohon bisa dikoordinasikan oleh masing-masing perguruan tinggi dan LLDP. Kemudian berikutnya terkait dengan bagian konsistensi usia dan masa kerja. Terlihat dari data pemenuhan persyaratan yaitu konsistensi usia dan masa kerja. Jadi untuk secara sistem kami buat algoritmanya bahwa usia harus lebih besar dari masa kerja dengan selisih minimal 17 tahun. Asumsi dosen mulai bekerja paling muda di usia 17 ini untuk mempermudah di sistem untuk mencari adanya data anomali seperti itu. Kemudian ada di menu mana untuk melihatnya, yaitu di persyaratan administratif di bagian konsistensi usia dan masa kerja. Untuk sumber datanya diambil dari mana, yaitu di profil khususnya di bagian penempatan. Ini pun sudah ada penjelasannya, nanti bisa dilihat. Nanti di bagian penempatan di sini, Ibu Bapak semua terlihat bahwa penempatan sebagai dosen tetap ini terhitung mulai tanggalnya adalah 1 Maret 2019. Ini ternyata tidak lebih dulu daripada tanggal lahirnya. Ya, ada selisih, ada data tidak konsisten yang ada, sehingga ini perlu diperbaiki. Ya, ternyata tanggal dari selisihnya itu tidak 17, sehingga kami mengindikasikan adanya anomali, sehingga nanti mohon bantuannya untuk melakukan validasi. Ya. Kemudian yang berikutnya terkait dengan dosen disabilitas, mohon bantuan para admin perguruan tinggi dan LLDP untuk mengidentifikasi dosen disabilitas dan membantu menyampaikan dan membantu memfasilitasi untuk hal tersebut, karena ada program afirmasi khusus dosen disabilitas untuk pelaksanaan Cedros ini, yaitu menjadi bagian memprioritaskan dosen disabilitas dalam pemeringkatan. Kemudian di mana untuk memenuhi datanya, yaitu
ada data disabilitas di Sister, kami sudah tambahkan. Jadi nanti diklik bagian menu data disabilitas, kemudian isi form isiannya dan lengkapi isian yang ada. Kemudian setelah dilengkapi, mulai dari ada nama dosen, jenis disabilitas, nama pengesah dan jabatan pengesah, kemudian lengkapi dokumen sesuai ketentuan, yaitu file pernyataan dari pimpinan untuk mengetahui bahwa dosen yang bersangkutan adalah dosen disabilitas, kemudian surat keterangan atau pernyataan disabilitas di sini untuk disampaikan, kemudian nanti tombol simpan. Jadi mohon ini dilakukan. Kalau ada hal-hal yang masih kurang jelas, mohon disampaikan ke kami terkait dengan hal tersebut. Kemudian karena adanya permasalahan-permasalahan tadi, kami menganggap ini butuh kita geser untuk lini masanya. Untuk lini masanya menjadi seperti ini, Bu Bapak semua. Untuk gelombang ke-0 ini, yaitu dosen-dosen yang sudah eligible, yang sudah terangkat dari pelaksanaan SEDOS tahun sebelumnya, tapi yang sekarang ini masih memenuhi persyaratan, yaitu nanti kita akan fasilitasi sampai dengan tanggal 5 Juli untuk melengkapi pemenuhan persyaratan serdosnya. Jadi mohon dilengkapi untuk pemenuhan syarat serdosnya. Kemudian nanti penarikan data calon serdos akan dilakukan pada tanggal 6 Juli, yaitu hari Senin. Nah, di Senin akan kami lakukan penarikan data calon peserta SEDOS yang telah memenuhi persyaratan. Ini kita sebut sebagai tahap 1. Kemudian nanti tahap keduanya yaitu teman-teman yang masuk ke gelombang ke-0 ini mohon untuk bisa melakukan pembaruan data, terutama di bagian bidang keilmuan dan mengunggah pas foto terbaru atau menarik dari foto profil sister oleh peserta SEDOS yang nantinya divalidasi oleh perguruan tinggi pengusul, dan nantinya pengajuan peserta SEDOS ini dilakukan oleh panitia SEDOS perguruan tinggi pengusul di rentang 10 sampai 27 Juli. Jadi nanti di rentang waktu ini nanti ada proses pembaruan dan pengajuan oleh perguruan tinggi pengusul peserta SEDOS. Kemudian nanti ada tahap ketiga. Tahap ketiga ini untuk gelombang ke-0 ini dimulai pertengahan Agustus 13 sampai 31, yaitu penilaian terhadap portofolio peserta SEDOS oleh asesor perguruan tinggi penyelenggara SEDOS, kemudian nanti diteruskan yudisium internal oleh perguruan tinggi penyelenggara SEDOS di tanggal 2 sampai 4 September, dan nantinya ada yudisium nasional di tanggal 9 September. Berikutnya untuk yang gelombang ke-1 itu sama, hanya di bagian gelombang 1 di tahap keduanya itu ada beberapa hal tambahan gitu ya. Untuk gelombang 1 saya jelaskan saja dari awal. Untuk yang gelombang 1 ini sama, untuk persiapan pemenuhan peserta SEDOS kami fasilitasi sampai dengan tanggal 5 Juli. Kemudian nanti penarikan data calon peserta SEDOS yang telah memenuhi persyaratan kami lakukan di tanggal 6 Juli. Kemudian nanti calon peserta SEDOS yang eligible dan dinilai gelombang 1 nanti akan diumumkan tanggal 10 Juli tahun 2026. Kemudian yang berikutnya masuk ke tahap kedua. Bagi peserta SEDOS yang masuk ke dalam pemeringkatan yang dinilai, nanti kemudian masuk ke tahap kedua, yaitu penyusunan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dan penilaian persepsi yang dilakukan tanggal 10 sampai 27 Juli 2026. Kemudian nanti perhitungan nilai persepsi dan pengajuan peserta SEDOS oleh panitia SEDOS perguruan tinggi pengusul di tanggal 10 sampai 27 Juli 2026. Ada hal yang baru di sini Ibu Bapak semua, pemeringkatan kita lakukan di sini Ibu Bapak. Jadi sebelum dosen membuat pernyataan PDD UKT PT atau pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma dan penilaian
persepsi, nah itu kami lakukan pemeringkatan di sini. Siapa yang dapat dinilai di gelombang satu. Ya, jadi seperti itu. Kemudian nanti setelah selesai tahap kedua, diusulkan oleh perguruan tinggi pengusul, masuk ke tahap tiga, yaitu penilaian portofolio peserta SEDROS oleh asesor perguruan tinggi penyelenggara SEDROS di 13 sampai 31 Agustus. Kemudian nanti yudisium internal dilakukan oleh perguruan tinggi penyelenggara SEDROS di tanggal 2 sampai 4 September 2026. Kemudian yudisium nasionalnya tanggal 9 September 2026. Jadi demikian Ibu Bapak semua yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Direktur yang sudah memberikan arahan dan sambutan untuk koordinasi terkait SERDOS pada sore hari ini. Selanjutnya kami akan membuka sesi diskusi untuk 3 orang penanya yang sudah raise hand di sini. Kami akan pilih ada 2 orang penanya, lalu yang satu nanti kami pilih dari kolom chat. Untuk penanya pertama, silakan kepada Bapak Agung Gria. Silakan Pak, bisa di-unmute. Terima kasih Mbak Pasa yang sama Budir. Kami menyampaikan bahwa di kami, Bu Direktur, beberapa dosen menyampaikan ke kami per hari ini ada beberapa dosen yang tidak bisa mengupload karya ilmiahnya gitu. Itu satu, dan kedua ada akun dosen untuk ngecek SERDOS-nya belum bisa karena masih maintenance gitu. Maintenance-nya sampai tanggal 30 jam 10 gitu dibilang, tapi sampai sore dosen menyampaikan belum bisa uh, untuk ngecek itu dan mengupload karya ilmiahnya seperti itu. Dan apa yang disampaikan tadi memang di kami pun masih masih banyak, sampai semalam itu ada 350-an lebih yang mengajukan status kepegawaian gitu. Dan semalam sudah kami validasi hampir 350-an itu, dan syukur tadi pagi sudah eligible, sudah masuk data eligible, dan masih banyak yang belum bisa ngupload karya ilmiah. Itu yang terjadi di 8, dan terima kasih sudah waktu diundur ini, harusnya hari ini gitu, dan kami pun membatasi tadi ke beberapa operator PT bahwa pengajuan perubahan data status kepegawaian itu kami terima sampai tanggal jam 5 sore gitu. Karena sekarang ada pengunduran, mungkin kami akan buka lagi seperti itu. Itu aja dari kami terkait kendala kendala SERDOS seperti itu. Itu yang dapat kami sampaikan Bu Direktur, dan makasih Mbak Pasha. Baik, terima kasih Bapak Agung Gria. Selanjutnya untuk penanya kedua, kami persilakan Bapak Khalid dari SDM Unan. Silakan bisa di-unmute. Terima kasih Mbak Pasha. Ini sebenarnya agak teknis pertanyaan kami terkait bagaimana cara solusi terkait penanganan penyesuaian masa kerja itu, Mbak Pasha. Apakah boleh kami share sedikit? Maksudnya, Jadi misalnya nih kami yang banyak masalah itu terkait masa kerja itu memang di menu penempatan itu pada dosen-dosen yang mutasi dari Kemenkes Silahkan ke di universitas. share screen. share supaya kami tahu permasalahannya, Pak Alid. Ada beberapa nih Bu, Prof. Ya, sudah bisa Pak, silakan. Share screen. Ya. Ini Bapak Bu Direktur. Jadi kalau di data ini ada dosen kami, ini memang perpindahan dari Kemenkes ya, Kementerian Kesehatan, baru pindah di awal Oktober 2022. Sebenarnya dia sudah eligible, harusnya mestinya sudah eligible untuk mengikuti SERDOS karena sudah stand ahli. Namun ada rekam jejak
yang bersangkutan mengajar sebagai dosen LB. Sebenarnya ini bukan dosen tetap, sebenarnya dosen LB di beberapa PTS. Yang set defaultnya ada yang Januari 1901, ada Januari 1970. Sedangkan menu untuk menghapus ini tidak ada. Kalaupun seandainya kita update kapan mulai mengajar di sana, itu terkendala memang sangat banyak PTS yang kita kontak apakah bisa cukup sampai tanggal 6. Jadi eh, itu kendala yang kami hadapi. Ada 3 orang dosen yang memang pindahan dari Kemenkes ke ini. Ini Terkait berarti perpindahan dari Kemenkes ya, Pak ya? iya, ya sebelumnya Ya, belum jadi dosen, Bu. Sebelum itu sebelumnya tidak Bu menjadi Direktur dosen. dia dosen Ya, LB saja di luar biasa ya, saja di beberapa PTS. Nah, seperti ini kan dihitung ini dari 1970 ya, ada yang 9. Bagaimana kita menyelesaikan datanya ini, ya. Bu Dir? Ada lagi Pak Alid? Cuman itu, Bu. Ada 3 orang Ya, kami belum bisa menemukan solusinya terkait untuk membereskan supaya dia eligible di bagian masa kerja dan umur itu. ya, ya. Terima Terima kasih. kasih, Bu Ya, Dir. terima kasih Terima Pak kasih. Halid. Baik, Ambil dari chat. Ya, ya, untuk kalau ada pertanyaan. dari KL Pak, Mbak. Dari KL kalau ada. Kebetulan ini semua PTN negeri Oh dan ya, deh. Dikti, Bu. Mungkin Ini nanti dari KL banyak. bisa representasi Pak Supardi. Oh, ya. Bu, untuk yang dari chat itu ada pertanyaan mengenai tugas belajar, Ibu. Jadi ada dosen yang sudah SK tugas belajarnya belum turun dan statusnya masih eligible di Serdos. Apakah boleh dilanjutkan prosesnya atau harus bagaimana? Hal ini ditanyakan oleh dari UBT dan PNJ. Lalu masih sama terkait dengan tugas belajar, ada pertanyaan juga dari Bapak Antonius Manurung dari LL3, yaitu mengenai dosen dengan status tubel dari pembiayaan APBN yang harus mengembalikan tunjangan serdosnya kepada negara. Apakah memang ada regulasinya Ibu terkait hal itu? Saya akan fokus pertanyaannya ke penyelesaian masalah sekarang ya, yang terkait dengan apa tunjangan. Tentu kami membutuhkan dari Biro Hukum dan Ijen ya, karena hal tersebut pun sebenarnya sudah dikonsolidasikan ke dengan BPK. Jadi dari 3 pertanyaan Pak Gung Gria tadi eh, eh, mengenai permasalahan adanya maintenance, tidak ada dosen tidak bisa mengunggah. Tadi yang kami sampaikan tadi Pak, bahwa permintaan atau request layanan di Sister khusus di menu layanan Serdos ini melonjak sangat tinggi seperti itu Ibu Bapak semua, sehingga mengganggu layanan-layanan yang lain. Salah satunya tadi dosen tidak bisa mengunggah. Kemudian kami juga kemarin kami juga di Pusdatin sendiri kemudian memutuskan untuk melihat bersama-sama untuk berkoordinasi bagaimana melakukan mitigasi ya, supaya layanan bisa terjaga tetapi layanan masih bisa terjaga gitu, layanan-layanan pentingnya, tetapi juga tadi fasilitas kita juga menghold beberapa hal yang besar seperti itu supaya seimbang seperti itu. Nanti mungkin dari teman-teman Pusdatin, ada ya teman-teman Pusdatin ya Mbak Masa ya? Ada enggak? Ada Mas Tito tadi tuh. Oh ya dah, nanti mohon bisa dijelaskan juga dari sisi Pusdatin. Kemudian tadi untuk ada status status penyesuaian kepegawaian ini, alhamdulillah artinya ini disambut baik ya Ibu Bapak semua untuk melengkapi data-data yang ada supaya nanti data kita semakin bersih, data dosen kita semakin bersih. Jadi Pak Gung, kenapa kita ada acara hari ini? Karena memang ingin menyampaikan bahwa kami kami ada permasalahan, kemudian permasalahan itu kita selesaikan seperti apa, seperti itu.
Kemudian Pak Halid, terkait dengan penyesuaian masa kerja, tadi terima kasih informasinya. Jadi kami sampaikan juga nanti ke tim Pusdatin bahwa ketika home base, ketika dosennya perpindahan dari jabatan yang lain, gitu ya, dari perpindahan dari jabatan lain, kemudian terputus dosen tidak tetap, ya, supaya tidak melengkapi data-data yang di belakang, atau mungkin ada klarifikasi dari perguruan tinggi maupun LLDikti, tidak usah dari sampai ke bawah, ya. Nanti yang lainnya itu sudah langsung ditetapkan saja sebagai dosen tidak tetap. Nanti mohon saran dari tim Pusdatin bagaimana menstatuskan dosen tidak tetap di data-data yang tidak perlu dilakukan proses validasi. Jadi karena yang diambil adalah di bagian tadi yang apa tadi alih statusnya. Nanti mohon perspektifnya juga dari Pusdatin. Kalau saya sih ada pemotongan masalah ya, karena udah sampai ke bawah-bawah itu urusannya panjang. Kemudian yang berikutnya tubel. Ibu Bapak semua, terkait dengan tubel, prinsip utama kita harus menyampaikan data yang sebenarnya. Jadi data yang sebenarnya sekarang, maksudnya kondisi yang sebenarnya sekarang, kalau ada yang tidak terdeteksi oleh sistem, maka itu perlu dilakukan penyampaian juga. Artinya bahwa tadi yang status double tetapi kenyataannya kok masih aktif, mohon bisa dilaporkan dan tidak diusulkan. Ya, karena dengan tubel dengan tidak menjalankan tugas ya Ibu Bapak semua. Kalau tubel dengan menjalankan tugas masih bisa untuk melakukan proses serdosnya. Jadi seperti itu untuk penanganannya. Kemudian bagaimana caranya? Tentu karena SK tubel ini menunggu waktu, ya, sehingga nanti Ibu Bapak semua bisa menggunakan hal-hal yang kita pakai untuk dasar penonaktifan atau tugas belajarnya, apakah terkait dengan capture dari pengusulan SK tubelnya atau dari surat informasi dari perguruan tinggi seperti itu dimungkinkan. Prinsip utamanya adalah kita ingin prinsip utamanya adalah proses untuk pelaksanaan serdos ini adalah didapatkan dari data yang sevalid mungkin kondisi yang sekarang, baik dari keaktifan maupun dari sisi kepegawaian. Jadi seperti itu untuk menjawab tadi yang di chat. Mohon melengkapi Mas Tito, mohon bantuannya. Iya, Bu Direktur ya, Bapak. Baik, Bapak Ibu, tadi yang pertama terkait kendala akses ya di menu sertifikasi dosen ini tadi sudah disampaikan, kami sempat melakukan optimasi gitu ya, dan setelah kami buka kembali di hari ini, utilisasi servernya sudah mulai menurun meskipun masih ada beberapa, dan kami akan coba melakukan optimasi berikutnya di iterasi berikutnya ya, sehingga nanti harapannya di besok hari semuanya sudah lancar gitu ya mengakses terkait menu eligible ini. Terkait tadi validasi karya yang terkait unggah karya ilmiah ya, mungkin nanti Pak Gung Kriya bisa minta tolong disampaikan ya detail dosennya. Jadi kami bisa coba bantu cross check secara langsung terkait case tersebut gitu ya, karena case-nya kan tidak di semua dosen ya, seperti itu. Itu kemudian tadi yang terkait penempatan ya, sejauh ini sebenarnya kami akan coba catat terlebih dahulu ya dari Unimed tadi kalau saya tidak salah, kami akan catat terlebih dahulu bahwa ada kebutuhan untuk melakukan perubahan status ikatan kerja, karena sebelumnya bukan dosen tetap gitu, tapi dosen tidak tetap. Nah, ini akan kami catat terlebih dahulu kebutuhan ini untuk bisa dilakukan implementasi di sistemnya seperti itu. Jadi
case yang tadi disampaikan bisa segera tertangani seperti itu. Barangkali Bu Direktur yang bisa saya izin tambahkan. Terima kasih. Mas Cito, ini ada pertanyaan susulan. Ketika sudah berhasil unggah karya ilmiah, tapi statusnya belum memenuhi, itu penjelasannya seperti apa? Padahal yang kurang itu di Ya, karya ilmiah. jadi ada proses validasi ya, ada proses validasi yang dilakukan di hanya sampai di PT-nya masing-masing, Bu Direktur. Jadi setelah dosen mengunggah karya ilmiah memang perlu divalidasi terlebih dahulu di masing-masing PSD panitia Serdos PT-nya masing ya atau admin PT-nya masing-masing. Kemudian nanti menunggu scheduler ya Bapak Ibu sekalian dan Bu Direktur, mohon izin scheduler untuk update eligible Serdos ini kami set setiap 6 jam Bapak Ibu. Jadi nanti bisa dicek berkala berarti jam 1, jam 7, jam 1 siang dan jam 7 malam gitu sih Bu Direktur. Jadi ada proses validasi untuk unggahan karya ilmiah dari dosen, Bu Direktur, izin. Ya, terima Izin- kasih. Terima izin kasih Mas melengkapi, Tito. Bu Dir. Ya, silakan. Ya, Mas Mahen, Ya, silakan. Ya, jadi untuk validasi karya ilmiah memang beberapa dosen tidak muncul kalau misalnya yang bersangkutan di bagian syarat administratif itu belum terpenuhi atau kita biasa menyebutnya belum masuk daftar nominasi. Biasanya itu karena jafungnya, jabatan fungsionalnya itu belum terbaca karena status kepegawaiannya masih kosong. Jadi untuk tidak semuanya karena takutnya kalau kita buka untuk semua dosen untuk pengajuan karya ilmiah, padahal yang bersangkutan belum masuk nominasi. Nominasi itu kan tinggal BKD, pekerti, dan validasi karya. Takutnya padahal sebenarnya yang bersangkutan baru BKD-nya baru 1 semester atau baru belum ada jafung, nanti dia malah mengajukan karya ilmiah dan divalidasi sekarang. Padahal periode serdosnya masih 2 tahun lagi gitu. Jadi kita batasi hanya dosen-dosen yang masuk nominasi itu bisa mengajukan karya ilmiah dan nanti validasinya itu di tingkat perguruan tinggi masing-masing. Begitu sudah divalidasi, mungkin dari sisi dosen itu tampil langsung eligible, tetapi kalau di sisi PT dan juga di LLDT itu nanti menunggu scheduler seperti yang disampaikan oleh Tito tadi. Ya, terima kasih Mas Tito dan Mas Mahen. Mungkin bisa saya rangkum Ibu Bapak semua terkait dengan proses unggah karya ilmiah ini perlu dicek bahwa untuk yang mengunggah ini yang memang sudah memenuhi persyaratan yang lain termasuk BKD 4 semester sudah memenuhi. Jadi mungkin bertahap seperti itu dan untuk memastikan memang ini adalah persyaratan yang lain sudah terfasilitasi, takutnya ini nanti diajukan masih tahun depan, artinya tidak di rentang yang sekarang. Kemudian terkait dengan yang melakukan validasi untuk karya tadi itu adalah dari perguruan tinggi masing-masing maupun LLDT gitu ya Mas Mahen ya. Nah, kemudian pertanyaan saya untuk tim Pusdatin ya ini untuk yang status tubel ini. Jadi Ibu Bapak semua untuk yang tubel kalau prosesnya masih yang sekarang artinya masih mengajukan yang sekarang, tentu dosen itu kan masih aktif gitu ya. Jadi ini untuk yang sudah memang berangkat tubel meninggalkan tugas. Jadi Ibu Bapak semua acuannya bukan berasal dari APBN karena yang berasal dari APBN pun bisa dilakukan sesuai dengan Permen 4 2026 bisa dilakukan dengan menjalankan tugas. Jadi statusnya tubel menjalankan tugas dan tubel tidak menjalankan tugas. Bagi tubel yang menjalankan tugas itu masih diperbolehkan atau masih bisa untuk mengikuti proses Serdos karena statusnya adalah aktif menjalankan tugas seperti itu. Itu sesuai dengan saran dari BPK juga. Kemudian untuk tubel yang meninggalkan tugas ya tentu yang sudah meninggalkan, kemudian katakanlah SK tubelnya belum keluar, ini bisa mengirimkan capture bahwa sedang mengurus
SK tubelnya tapi belum keluar, atau dengan surat atau SPTJM dari rektor bahwa dosen-dosen yang bersangkutan adalah sedang melakukan tubel dengan meninggalkan tugas. Itu bisa menjadi alat bukti untuk terkait dengan tubel. Seperti itu ya Mas Mahen dan Mas Tito ya, karena kami sadari juga pengurusan SK tubel itu juga membutuhkan waktu. Prinsip utama kita adalah kondisi sekarang. Ya, kondisi sekarang dosen tersebut apakah sedang tubel meninggalkan tugas atau sedang tidak aktif, sedang cuti, atau kemudian kepegawaiannya yang sekarang, misalkan ini adalah PNS P3K, itu berarti yang sekarang, ya, yang dipakai seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman semua, mohon nanti tidak mengulang pertanyaan-pertanyaan yang sama. Mohon untuk yang iterasi kedua, Mbak Fasa. Baik, terima kasih Bu Direktur. Selanjutnya kami akan membuka sesi yang kedua. Di sini ada perwakilan dari PTKL, Bapak Supardi Petrokimia. Kami persilakan. Terima kasih Bu Direktur. Jadi di kami karena kebutuhan organisasi, banyak beberapa dosen kami itu yang perpindahan dari jabatan lain, misalnya dari eselon 1 atau eselon 2 atau eselon 3, dan ada juga dari saya dari guru Bu, karena kebutuhan organisasi sehingga dialihfungsikan menjadi dosen. Nah, karena pertimbangan lain dan berbagai masa kerja dan sebagainya, itu ada yang langsung ke lektor Bu, tanpa asisten ahli. Mohon arahannya Bu terkait hal tersebut Bu. Ini juga terkait dengan pelaksanaan Serdos ya Pak. Jadi Ibu Bapak semua, tentu untuk regulasi penetapan jabatan ini untuk ASN itu kita mengikuti regulasi pembina ASN kita, yaitu PAN-RB. Jadi dasar regulasinya yaitu kalau yang sekarang adalah Permen PAN-RB 1 2023. Insya Allah sebentar lagi kita akan punya Permen PAN-RB JF dosen. Ya, sudah selesai harmon dan akan kita sosialisasikan dalam rentang waktu yang tidak lama lagi. Nah, jadi seperti itu, jadi menggunakan itu. Artinya yang ada di dalam regulasi tersebut yaitu melihat melihat jabatan akademik ya. Kalau jabatan akademik dosen yang berpindah dari jabatan lain itu doktor ya, sudah bisa langsung ke lektor, dan lektor itu SK-nya adalah dari KL ya sampai lektor. Kemudian nanti baru lektor kepalanya itu ada di Kemdikti Saintek untuk lektor kepala dan guru besar, seperti itu Pak Supardi. Jadi sesuai dengan regulasi yang ada di PAN-RB untuk perpindahan atau alih status jabatan akademik. Juga termasuk yang ada juga di Permen 52, Permendikti Saintek 52 tahun 2025. Demikian Pak Supardi. Terima kasih Bu Direktur. Ya. Lancar semua ya untuk proses Serdosnya ini Pak Supardi di KL. Lancar semua karena ada, yaitu tadi ada beberapa perpindahan dari jabatan lain sehingga kami sempat ada yang terhambat. Iya, ya, terima kasih. Ya, mungkin yang lain silahkan Mbak Fasa. Ya, baik. Selanjutnya di sini urutan paling atas dari PNJ Diah Nur Widayaningrum. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Selamat sore, Prof. Suning. Izin bertanya terkait dengan dosen gelombang 0 ini, yang sedosnya gelombang 0, yang tahun lalu itu dinyatakan sudah lolos. Namun tahun ini beliau tugas belajar sehingga dinyatakan tidak eligible. Apakah ada kebijaksanaan dari Ibu untuk diloloskan demikian, Ibu? Terima kasih. Langsung saya tanggapi aja ya Mbak Fasa ya. Jadi sudah diumumkan sebelumnya Bu Dia. Jadi kalau boleh kami sampaikan di sini bahwa ketika dosen tugas belajar meninggalkan tugas ketika mendapatkan Serdos saat ini,
Nah, kami tanya ke Bu Dia, di bulan Januari tahun depan dibayarkan nggak serdosnya? Saya tanya ke Bu Dia, Iya, baik Bu. dibayar? Hah? Ya, yang bulan lalu ya Ibu, karena sudah tubel jadi tidak Enggak, dibayarkan. enggak. Kalau terjadi ya proses serdos tahun ini ya Iya, selesai gitu baik. ya. Nah, Berarti belum kemudian dibayarkan ya Bu ya? pembayaran serdos itu kan mulai Januari ya tahun depannya ya, Benar, seperti halnya dengan guru besar. Itu benar. saya tanya ke Budia, itu dibayarkan enggak serdosnya ketika beliau-beliau itu Tubel ya Bu tubel ya? menjalankan tugas? Tidak Hah? Ibu, tidak. Ya, Oh ya, jadi ya dasarnya kan? itu ya Prof ya. Ya. Jadi Baik, baik. karena tidak bisa terbayarkan, sehingga kemarin dari temuan BPK itu ada satu potensi kesalahan perguruan tinggi membayarkan, padahal harusnya tidak dibayarkan. Baik, Sehingga baik. kalau sudah terlanjur terbayarkan, nanti harus ada proses pengembalian, ya kan? Itu Ya, dasarnya seperti itu. Kemudian dasar yang kedua, ini kami sampaikan terus terang ya, Ibu Bapak semua ya. Dasar yang kedua yaitu ini antrian serdos terus terang agak eh, ketat gitu ya, artinya alokasi yang ada sehingga eh, alangkah lebih baik itu bisa kita pakai untuk yang pasti akan terbayarkan seperti itu, Bu Diah. baik. Ya Terima ini kasih Prof ya, Suning ya, penjelasan. bisa dipahami ya, Bisa. Bu Diah ya. Ya, Dan solusinya kami juga sampaikan di menu pemenuhan persyaratannya, yaitu nanti akan diprioritaskan ketika beliau sudah menyelesaikan. Nanti akan ada penanda gitu ketika sudah menyelesaikan itu akan masuk ke gelombang ke-0 ketika sudah aktif kembali. Begitu Bu Dia. Itu baik. solusi Terima yang kasih bisa Prof. kami sampaikan. Ya, terima kasih. Ya, seperti itu Mbak Fasal. Baik, Ibu. Di sini ada satu pertanyaan dari kolom chat mengenai TMT masa kerja menjadi dosen. Apakah terhitung dari SKAA-nya atau SKCPNS-nya dari PTN Polmustar? Jika yang bersangkutan sebelum menjadi CPNS ada riwayat menjadi dosen tetap, apakah juga terhitung? Lalu kalau awal mula karirnya dari CPNS, itu mulai dari CPNS-nya atau setelah diangkat dalam jabatan fungsionalnya? Perhitungan TMT-nya ya. Mungkin saya bisa dibantu Mas Tito ini dari sisi sistemnya untuk menghitung TMT-nya Mas Tito. Ya, Disesuaikan dengan regulasi. baik. Kalau kita bicara masa kerja ini sesuai yang eh, kami terima gitu ya, bahwa masa kerjanya itu akan dihitung dari semua akumulasi saat menjadi dosen tetap ya. Seperti itu Bu. Dan kadang mungkin Mas Maindra bisa menambahkan. Silakan Mas. Iya, karena berdasarkan undang-undang ya, Bapak Ibu. Jadi berdasarkan dosen tetap. Jadi walaupun yang bersangkutan itu pernah mengajar sebagai dosen non ASN di perguruan tinggi lain, terus kemudian pindah, itu masa kerja masih terhitung. Dengan catatan data yang diterima pada penempatan itu tidak pernah putus. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya dia tiba-tiba putus 2 hari atau 3 hari gitu. Kalau 1 hari kan berarti hari ini berhenti, besok masih lanjut kan masih dianggap sebagai lanjutan ya, continue. Jadi masih bisa dihitung secara gabungan. Tetapi kalau misalnya ada yang terputus ya kita akan membaca datanya yang terbaru. Dengan asumsi yang bersangkutan pernah menjadi dosen tidak tetap kalau misalnya terputus. Begitu. Tetapi untuk pemeringkatan sesuai dengan eh, Capman kita ya Bapak Ibu di Serdos di 135 itu urutan prioritas pemeringkatan itu membaca masa kerja jabatan fungsional Bapak Ibu. Begitu. Jadi yang dilihat adalah Jafung pertama di bagian status kepegawaiannya saat ini gitu. Itulah yang menentukan prioritas. Tetapi untuk masa kerja yang kita perhitungkan yang penting lebih dari 2 tahun untuk masuk dalam skema eligible gitu. Ya, ya mungkin bisa saya rangkum. Tapi tadi fasilitasi yang kasusnya Unan tadi bisa difasilitasi ya Mas Mahen ya.
Tadi kalau runtutan riwayat dan sebetulnya dia adalah dosen tidak tetap, kemudian di situ ada riwayat gitu, sangat banyak sekali yang perlu dirubah, Mas Mahen. Tadi saya lihat Iya, dari kasus yang ada. iya, Bu Dir. Kalau kita lihat sih sebenarnya yang ada beberapa data itu yang sebenarnya tidak kita baca ya, Bu Dir ya. Jadi memang ada Iya, yang skip yang kayak misalnya tadi yang bawah-bawahnya nomor kalau nggak salah nomor 5, 6, 7 itu sebenarnya datanya tidak dibaca. Tapi kita mulai di data nomor 4, terus nomor 3 yang juga tidak kita baca, jadi lompat-lompat, Budir. Karena kebetulan tanggalnya itu, kan kita descendingnya urutannya berdasarkan TMT-nya, terhitung iya, mulai tanggal. Jadi, iya. Tapi tadi ada kesalahan juga, Mas Mahen. Mohon maaf mm-mm. tadi karena dosen tetap. Nanti kalau dihitungkan di TMT jadi salah juga. Iya, itu nanti akan coba kita fasilitasi, Budir, untuk perubahan Iya. ya Ini statusnya. kayaknya spesifik case untuk yang alih status. Nanti kita klasifikasikan tersendiri, Mas Mahen. Baik, siap, Budir. Ya, ya, makasih. Jadi tadi merangkum apa yang disampaikan Pusdatin. Jadi TMMD tanggal mulai menjadi dosen ini penting untuk proses kenaikan jabatan akademik. Di dalam Kepmen 39 sudah dirumuskan bagaimana kita menetapkan masa kerja dari tanggal mulai menjadi dosen tetapnya. Yaitu dia berpindah-pindah tidak tetap kita hitung seperti itu. Dihitung ketika menjadi dosen tetap ya, berpindah-pindahnya. Kemudian untuk dokdiknis itu ketika CF pertama. Ini berbeda dengan yang kita pakai untuk pemeringkatan. Kalau yang dipakai pemeringkatan itu ada apa terkait dengan CF, jabatan fungsional yang terakhir itu jabatan fungsional yang sekarang. Misalkan dari non ASN kemudian berpindah jadi PNS seperti itu, maka CF PNS-nya sekarang. Ya, itu apa? Nah, itu yang eh, apa kondisi yang terakhir yang kita pakai untuk pemeringkatan. Jadi perlu dibedakan antara tadi masa kerja dimulai TMMD yang dipakai untuk menghitung karena salah satu syarat itu adalah untuk menjadi profesor ada 10 tahun menjadi dosen tetap dan juga terkait dengan proses Serdos ini di mana posisi JF yang terakhir ini itu dijadikan dasar untuk pemeringkatan Serdos. Seperti itu ya Mas Mahen dan Mas Sito ya untuk rangkumannya. Bisa sudah benar ya saya merangkumnya? Iya benar. Iya, Nah, iya. Ya. Oke, mungkin seperti itu Mbak Pasah. Mudah-mudahan semua sudah terfasilitasi ya Ibu Bapak semua. Mohon maaf ini masih ada beberapa yang raise hand. Mudah-mudahan kasusnya tadi sama seperti yang ada. Kalaupun tidak, mohon secara aktif bisa berkoordinasi dengan PIC masing-masing gitu ya untuk menyampaikan permasalahan. Saya pun dengan senang hati kalau misalkan dari teman-teman PIC tidak ada solusi gitu ya, tidak ada solusi, saya bisa teman-teman bisa meraise WA ke saya langsung untuk saya tahu permasalahan yang ada di lapangan. Jadi seperti itu, Ibu Bapak, teman-teman semua, mohon doa ini supaya lancar sampai tanggal 5 sehingga tanggal 6 kita dapatkan data sevalid mungkin untuk kita lakukan proses berikutnya. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Suding yang sudah menjawab pertanyaan diskusi dari Bapak Ibu peserta koordinasi pelaksanaan sertifikasi pendidik untuk dosen pada sore hari ini. Terima kasih juga kepada tim Pusdatin, ada Mas Tito dan Mas Mahen yang juga sudah turut menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu peserta Zoom pada sore hari ini. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selesai sudah seluruh rangkaian